Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mu'allimil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma sholatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayuqamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'an min yawmina ilal hisabi yaqum. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsan wa faddalana 'ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin al-mab'uthi bi khairil milal wal adyan wa 'ala alihi wa ashabihi huduri ma'alimil iman wa syumusi 'awalimil irfan. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap jamaah Masjid Al-Mujahidin, wabil khusus para ustaz, para hujjaj, dan segenap sesepuh bapak-bapak sekalian hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita, ngaji kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Zarnuji. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapat ridha Allah. Yang akan kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tentang istifadah atau mengambil manfaat dari ilmu. Dalam satu syair yang kita kenal, ini syair yang termasyhur atau syair yang terkenal. Wa kun mustafidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wasbah fi buhuril fawaidi. Hendaknya engkau setiap hari menjadi orang yang berburu ilmu tambahan, berburu ilmu. Jadi pemburu ilmu, bukan pemburu hantu. Ini kan semua pemburu ilmu. Malam Senin ngaji, ketemu malam Selasa ngaji, sampai malam Minggu ngaji lagi. Tiap hari harus ada tambahan ilmu. Istifadah ini erat hubungannya dengan catat-mencatat atau dengan tulis-menulis. Dengan tulis-menulis, maka hendaknya ketika kita ngaji atau mendengarkan sesuatu, maka hendaknya kita megang pulpen atau megang, istilahnya dulu itu ada mihbaroh bak tinta, namanya mihbaroh maksi. Zaman dulu itu ada pulpen atau pena yang ujungnya lancip, Pak. Nggak ada, belum ada tintanya dicocol, ditotol begini tulis. Namanya mangsi. Kalau soal mangsi apa namanya? Sama ya, mangsi ya. Nah sekarang udah nggak di bak, tintanya udah ada di pulpennya, di batangnya, tinggal kantong ini aja, kan enak. Nah sekarang karena nggak bawa kitab, bawanya kitab. Tab ini maksud tab, bawanya tab, ya nyatetnya di tab atau nyatetnya misalnya di Word atau di HP. Tapi prinsipnya di sini mencatat dan menulis apa yang didengarkan dari guru, apa yang didengarkan dari pembahasan-pembahasan ilmu. Nah, mempelajari ilmu atau berguru, para pemburu ilmu di sini hendaknya senantiasa mencatat apapun yang dia dengar, mengambil manfaat dari yang dia dapat dari guru-gurunya atau dari orang-orang tokoh-tokoh yang dia dengarkan. Kalau bapak-bapak punya kebiasaan misalnya dengerin YouTube, mungkin pengajiannya Gus Baha atau pengajiannya Gus Kausar, macam-macam lah banyak di situ. Kalau emang perlu dicatat, catat. Jadi catat, jangan cuma
tiduran aja, tiduran pules. Jadi ya mbak ya nggak jadi ngaji jadinya. Tapi kalau kamu benar-benar mau ngaji, silahkan dari YouTube misalnya pengajiannya Kiai Mustafa Bisri misalnya, atau Kiai siapapun itu misalnya, maka pegang ini pulpen nih, pegang pulpen atau pegang alat tulis yang kira-kira bisa untuk mengabadikan ilmu ini. Karena ada sebuah makalah yang kemarin sudah kita baca, man hafidho farro wa man kataba qorro. Barang siapa yang menghafal, suatu saat pasti hilang hafalannya. Tapi orang yang mencatat, insya Allah itu lebih awet dibanding di sekedar dihafal. Kadang-kala udah hafal, tapi kita masih punya catatannya. Kadang-kala udah hafal kemudian lupa, tapi kita masih punya catatannya. Memang perlu backup datanya di backup gitu ya Pak RT ya. Backup data, filenya di backup. Sekedar hafalan boleh, bagus menghafalkan, tapi perlu di backup datanya supaya kalau sewaktu-waktu kita lupa, itu bisa kita lihat lagi, kita tengok lagi catatan kita. Nah, melanjutkan pembahasan ini disebutkan di halaman 38 itu baris, kira-kira baris kelima di situ. Saya mulai dari waqila lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Waqila al-ilmu ma yu'khadhu min afwahir rijali li'annahum yahfazuna ahsana ma yasma'un wa yaquluna ahsana ma yahfazun. Waqila, dan dikatakan, ada sebuah makalah, ada sebuah nasihat, dikatakan al-ilmu ma yu'khadhu min afwahir rijal. Yang namanya ilmu adalah sesuatu yang diambil min afwahir rijal, dari lisan-lisannya tokoh ilmu, tokoh alim, ulama. Li'annahum, karena sesungguhnya ar-rijal yahfazuna ahsana ma yasma'un, mereka menghafal sebaik-baiknya sesuatu yang mereka dengarkan. Wa yaquluna ahsana ma yahfazun, dan mereka menyebutkan sebaik-baiknya sesuatu yang mereka hafalkan. Yang namanya ilmu itu kita ambil dari lisan atau dari nasihat para tokoh yang kita dengar, guru-guru yang kita dengarkan ceramahnya misalnya, itu orang-orang yang sudah menghafal, sudah menyimpan segala sesuatu yang mereka dengarkan dulu waktu mondoknya. Para guru yang kita dengarkan nasihatnya, para guru yang kita dengarkan ceramahnya, ini adalah tokoh-tokoh yang sudah menghafalkan zaman mondoknya dulu, sudah menghafalkan sebaik-baiknya yang dia dengarkan. Ilmu yang dia dengarkan dulu sudah dihafalkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian tibalah waktunya sekarang, yang dia sudah hafalkan dia perdengarkan kepada kita atau dia ucapkan kepada kita. Jadi sudah dipilih yang dia dengar itu yang terbaik dihafalkan oleh para guru kita. Begitu juga yang dari hafalan mereka, ini yang terbaik disampaikan kepada kita. Banyak nasihat-nasihat yang saya masih dengar dari Allahyarham Kiai Khalil Bishri misalnya. Kiai Khalil Bishri pernah nasihat, orang bijak itu bukan orang yang bisa memilih antara baik dan buruk. Kalau orang bijak memilih baik dan buruk, itu namanya bukan bijak, biasa, orang awam. Orang awam memilih antara baik dan buruk biasa. Tapi orang bijak itu orang yang bisa memilih antara dua yang buruk. Dua yang buruk tapi bisa dia pilih. Dua yang buruk. Dan sampai ingat tuh yang saya dengar dari Allahyarham Kiai Khalil Bishri, beliau nyontohin, pilih mana? Pilih orang yang banyak kurangnya atau orang yang banyak jeleknya. Pilih mana Pak? Pilih orang yang banyak kurangnya atau banyak jeleknya? Hah? Kurangnya. Ayo, tuh orang bijak tuh orang yang bisa milih di antara dua pilihan yang sama-sama jelek. Kalau 50.000 sama 100.000 mah pasti tahu ya, bocah mah juga tahu itu. Nah ini pilihan-pilihan yang dua-duanya adalah pilihan yang buruk. Nah orang bijak adalah orang yang bisa memilih di antara dua yang buruk-buruk. Dipilih yang paling sedikit keburukannya atau yang paling sedikit bahayanya. Ini orang bijak. Ini nasihat dari guru saya Kiai Khalil Bishri yang sampai sekarang masih saya ingat.
Karena yang disampaikan oleh guru-guru kita ini adalah sebaik-baiknya atau ilmu yang terbaik yang sudah dihafalkan oleh para guru. Yang disampaikan kepada kita ini adalah sebaik-baiknya perkataan yang sudah beliau hafal atau yang beliau simpan untuk kita, untuk murid-muridnya. Kalau bahasa Jawanya lagi ada nasihat beliau itu, yen wedi ojo wani-wani, yen wani ojo wedi-wedi. Ada orang Jawa di sini. Ada. Kalau emang berani, jangan takut-takut. Kalau udah berani sekalian, jangan takut takut kalau udah berani. Nah kalau takut nggak usah berani. Kalau udah takut, jangan coba-coba udah. Nah, diem-diem aja. Maksudnya jangan nanggung, mentah. Kalau harus ini mentah semuanya berani kagak, ya takut juga kagak. Jangan tanggung-tanggung maksudnya. Itu nasihat Kiai Khalil Bishri yang saya dengar. Jadi yang kita dengarkan dari guru-guru kita ini adalah sebaik-baiknya nasihat yang sudah dihafal oleh guru-guru kita. Jadi para tokoh, yakni guru-guru kita, ini adalah orang-orang yang tempat atau sumur di mana kita menimba ilmu dari beliau-beliau ini. Sumur yang sudah berisi ilmu-ilmu yang beliau hafalkan, sebaik-baiknya ilmu. Begitu juga yang beliau sampaikan, ini adalah sebaik-baiknya hafalan yang sudah beliau ingat atau yang sudah beliau abadikan dalam kepribadian beliau. Ini yang namanya istifadah atau mengambil ilmu. Ada ceramah, kalau ini ceramah abahnya Kiai Khalil Bishri, namanya Kiai Bishri Mustafa, gurunya Njit. Man jadda wajad, pernah dengar apa ya? Wa man lajja walaj. Kalau wa man lajja walaj pernah dengar? Belum. Man jadda wajad, barang siapa sungguh-sungguh pasti dapat. Wa man lajja walaj, barang siapa yang ngetop pasti disuruh masuk. Barang siapa yang gedor pintu lama-lama itu pasti disilakan masuk. Assalamualaikum maksudnya menerangkan tentang kesungguhan. Ya masa iya udah gedor berapa kali udah disuruh masuk. Nah ini menerangkan kesungguhan, mirip-mirip dengan manjadda wajad. Manjadda wajad wa man lajja walaj. Barang siapa bersungguh-sungguh maka dia akan dapat. Barang siapa yang terus-menerus mengetuk pintu maka pasti akan masuk. Kita mengetuk pintu mertua kita misalnya meminjam duit, masa iya kan dibukain? Pasti dibukain berkali-kali. Besoknya masih ditolak lagi, besoknya minta lagi, pasti dikasih. Nah ini menerangkan tentang kesungguhan yang sama dengan manjadda wajada, man lajja walaja. Manjadda wajad, man lajja walaj. Ini perkataan-perkataan atau nasihat-nasihat dari guru. Ini yang namanya ilmu. Ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang kita ambil atau kita dapat dari lisannya guru-guru kita yang mulia, sehingga kita ingat, kita catat, kemudian kita ingat-ingat, dan sampai sekarang masih kita hafal atau masih benar-benar melekat dalam diri kita. Ini ilmu yang sesungguhnya. Nah, pentingnya mencatat di sini atau istifadah. Selain mendengarkan, habis mendengarkan diikat dengan apa? Diikat dengan pena atau dengan pulpen. Bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi diikat itu kemudian dibaca ulang lama-kelamaan ini menjadi nempel dalam benak kita, nempel dalam pikiran kita. Ilmu yang sesungguhnya adalah ilmu yang benar-benar sudah nempel ini. Kemudian disebutkan di sini wasami'atu asy-syekh. Wasami'atu Syekh al-Ustaz Zainal Islam al-Ma'ruf bil Adib al-Mukhtar. Kata pengarang, dan aku mendengar Syekh Ustaz, Syekh Guru Zainul Islam yang namanya Zainul Islam yang terkenal dengan Adib al-Mukhtar, al-Adib al-Mukhtar, yaqulu berkata Hilal bin Yasar sahabat Rasulullah. Beliau berkata, Hilal bin Yasar berkata, ra'aitun Nabi, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda li ashabihi kepada sahabat-sahabat Rasulullah, syai'an tentang sesuatu minal ilmi dari ilmu wal hikmati dan juga hikmah, kebijaksanaan. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ulangilah li untukku makulta sesuatu yang telah engkau ucapkan lahum kepada para sahabat. Faqala li, maka bersabda Rasulullah, berkata Rasulullah li kepadaku, hal ma'aka mihbarah, apakah bersertamu mihbarah, ada
tinta, mihbaroh ada bak tinta. Fakultu, maka aku menjawab, kata Hilal, ma ma'i mihbaroh, tidak ada bersamaku mihbaroh bak tinta. Faqala, maka berkata Nabi sallallahu taala alaihi wasallam, ya Hilalu, wahai Hilal, la tufarik al mihbarota, janganlah engkau berpisah al mihbarota dengan bak tinta, dengan pulpen maksudnya. Fa innal khaira fiha, karena sesungguhnya kebaikan fiha, di dalam mihbaroh, di dalam tinta itu. Wa fi ahliha, dan kebaikan ada dalam pemilik tinta. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ini pesan Rasulullah. Ada sahabat namanya Hilal bin Yasar. Dalam satu majlis bareng-bareng sama sahabat-sahabat yang lain, Rasulullah menyampaikan satu hikmah atau satu ilmu tentang satu pembahasan. Nah, Hilal ini kemudian minta tolong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong ulangi yang tadi engkau jelaskan. Hilal, kata Rasulullah, bawa pulpen enggak? Enggak ya Rasulullah. Hilal, jangan sekali-kali pisah sama pulpen. Mihbar itu kalau sekarang pulpen. Jangan sekali-kali pisah sama pulpen, karena sesungguhnya segala kebaikan itu ada dalam pulpen dan dalam pemilik pulpen sampai hari kiamat. Ini zaman dulu memang seperti itu dulu, Pak. Santri itu pasti ngantongin pulpen. Kalau kita lihat yang sekarang masih itu, Bapak tahu Gus Bahar ya? Pasti ada pulpen di kantongnya. Pasti ada pulpen. Kan beliau juga ngajinya kan pakai kitab. Kalau saya kan pakai tab. Nah, kata ngajinya pakai kitab cetak, itu kalau ada apa-apa pasti catatnya di situ. Catatnya di kitab itu. Ya santri-santrinya atau mustami'innya, pendengarnya juga pakai kitab. Nah, itu mihbarah atau pulpen pentingnya selalu dibawa. Kata Rasulullah, la tufarik al mihbarah. Jangan sekali-kali pisah sama pulpen, sama alat tulis. Jangan sekali-kali ninggalin alat tulis, karena sesungguhnya dalam alat tulis itu ada segala macam kebaikan, dan juga dalam pemilik alat tulis itu ada segala macam kebaikan sampai hari kiamat nanti, dan tidak akan berhenti. Maksudnya kebaikan ini tidak akan berhenti. Bahkan ada satu riwayat yang menyebutkan, man shalla alayya fi kitabin sallallahu alaihi madamatil kitabah fihi, barang siapa yang berselawat kepadaku dalam sebuah kitab, kata Rasulullah, barang siapa yang menyebutkan selawat kepadaku dalam sebuah tulisan, maka selama tulisan masih ada di kitab itu, malaikat akan senantiasa berselawat kepada orang yang menulis itu. Itu tinta atau pulpen, pentingnya itu di situ. Jangan sekali-kali tinggalin pulpen. Ngomong-ngomong, ada yang bawa pulpen kan nih? Ada tuh. Yang bawa pulpen berarti termasuk yang dapat kebaikan ila yaumil qiyamah. Amin nggak Pak? Yaumil qiyamah. Wa sadru syahidu Hisamuddin libnihi, dan memberikan wasiat as-sadru syahid, yaitu Syekh Hisamuddin libnihi, kepada anaknya Syamsuddin. Anaknya namanya Syamsuddin. Dia memberikan wasiat, memberikan nasihat, ayyahfadhu kulla yaumin yasiran. Hendaknya sang anak yahfadhu, menghafalkan kulla yaumin, setiap hari, yasiran, sedikit saja, minal ilmi, dari ilmu, wal hikmah, dan hikmah. Fa innahu, maka sesungguhnya ilmu yang sedikit itu, maka sesungguhnya ilmu yang sedikit itu yasirun, mudah, wa an qaribin, dan setelah dalam waktu dekat yakunu katsiran, akan menjadi banyak. Washtaro, titik sampai di situ. Ini pesan seorang ulama namanya Syekh Hisamuddin kepada anaknya Syekh Samsuddin. Kata bapaknya, nak, engkau harus menghafal tiap hari sedikit saja, nggak usah banyak-banyak, yang penting sedikit saja, satu bait atau satu bait sehari, besok apalagi satu bait. Ini dalam jangka waktu tidak lama, dalam jangka waktu dekat, lama-kelamaan ini akan jadi banyak. Jadi tidak perlu banyak sekaligus, sekali ngapalin misalnya 50 ayat, besoknya kapok, jangan. Lebih baik satu ayat, hari ini satu ayat, besok satu ayat, lusa satu ayat lagi, tapi terus. Nah, yang seperti ini, yasir istilahnya, yang seperti ini mudah, gampang,
Tapi nambah terus setiap hari ini lebih baik dibanding banyak tapi kemudian berhenti. Mendingan sedikit-sedikit. Ini pesan dari ayah seorang alim kepada anaknya, hafalkanlah setiap hari ilmu sedikit saja, besok juga sedikit, dan seterusnya. Nanti dalam jangka waktu dekat sesuatu yang tadi sedikit yang engkau kumpulkan itu akan menjadi banyak. Jadi jangan terlalu banyak juga, tapi dikit-dikit aja, dan nanti akan menjadi banyak sedikit-sedikit, lama-lama menjadi bukit. Isamuddin washtara Isam bin Yusuf qalaman, dan telah membeli Isam bin Yusuf, seorang alim namanya Isam bin Yusuf, membeli qalaman, sebuah pulpen bidinarin dengan harga 1 dinar, liyaktuba, supaya dia bisa menulis masami'a fil hali, masami'a sesuatu yang dia dengarkan, fil hali seketika itu juga. Fal umru, maka yang namanya umur, qasirun pendek, wal ilmu, sedangkan ilmu, kathirun itu panjang atau ya panjang, kathirun banyak atau panjang. Syekh Isam bin Yusuf saking mementingkannya dia kepada ilmu, maka dia bela-belain beli pulpen harganya 1 dinar. Dinar itu uang perak, uang emas. Kalau uang perak namanya dirham. Sekarang itu dinar katanya ada yang pakai lagi demi menghilangkan riba atau apalah itu, ada uang dinar. 1 dinar itu ya uang emas, benar-benar uang emas. 1 dinar itu harganya sekarang 3,5 juta. Pulpen 3,5 juta. Ya, pulpen 3,5 juta. Sengaja dia beli demi bisa mencatat apa yang dia dengar dari gurunya. Jadi saking ketinggalan pulpen kali ya waktu itu ya, tinggalan pulpen, cari-cari mana pulpen saya ini ya, pengen nulis apa yang disampaikan guru. Ada tukang pulpen satu-satunya, dihargain 1 dinar, mau beli, dibeli, saya bayarin, jangankan 1 dinar, ya, saya tukar sama yang lebih dari 1 dinar, nggak apa-apa, yang penting saya bisa nyatet, yang penting saya bisa tulis apa yang disampaikan oleh guru saya saat itu juga. Ini ulama-ulama yang benar-benar mementingkan catatan nih dalam perguruan atau dalam pembelajaran beliau-beliau ini. Pentingnya mencatat di sini. Kenapa demikian? Karena umur itu pendek, saudara. Umur pendek, sedangkan ilmu itu panjang. Yang kita tahu umur Rasulullah 63, dan kita tahu semuanya. Umur Rasulullah 63 atau 62 tahun lebih sedikit, ya dibulatkan 63. Itu umur Rasulullah segitu, tapi ilmunya itu panjang. Sampai sekarang kita sholat ngikutin siapa? Ngikutin Rasulullah. Kita puasa Ramadan ngikutin siapa? Ngikutin Rasulullah. Itu bayar zakat fitrah 1 sok. 1 sok itu ya 3 mud. 3 mud, 1 mud itu kira-kira 6 gram dah 1 mud. Jadi nggak 1 mud itu nggak sampai 1 kilo. Jadi zakat fitrah itu 1 sok. Ya kalau sekarang kita 2,5 kilo atau 3,5 liter. Itu ngikutin siapa? Ngikutin Rasulullah. Yang ngajarin Rasulullah. Dan itu oleh sahabat dihafal. Sebagian ada yang mencatat. Hadis-hadis ini sebagian ada yang menghafal, sebagian ada yang mencatat. Namun lebih banyak yang menghafal memang. Tapi sebagian ada yang mencatat. Walaupun belum resmi dimulai pencatatan hadis, tapi sudah ada. Nah, kemudian diwariskan dari sahabat kepada tabi'in, tabi'in kepada muridnya tabi'in, namanya tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in kepada ulama salaf istilahnya, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah diwariskan kepada ulama berikutnya, murid-muridnya seperti Imam Syafi'i, dan seterusnya sampai kita. Sholatnya kita, puasanya kita, zakatnya kita ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ke atasnya ikut Rasulullah. Umur Rasulullah cuma 63, tapi ilmunya panjang. Sampai sekarang masih diamalkan oleh kita, umatnya, umat muslimin. Ini membuktikan bahwa ilmu itu bisa panjang. Ilmu itu bahkan bisa dibilang lebih abadi dibanding umur seseorang. Umur itu pendek. Nah, bagaimana supaya ilmu itu bisa panjang, bisa lebih abadi, terjaga? Caranya antara lain dengan nyatet ini, saudara.
dengan menuliskannya. Nah ini sekalian, penulisan hadis yang tadi saya sempat singgung itu baru dimulai pada masa Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin dari Daulah Bani Umayyah. Kira-kira itu hijriahnya kira-kira tahun 80 Hijriah. Jadi 70 tahun setelah Nabi Muhammad wafat baru ada penulisan hadis, karena memang instruksi dari pemerintah atau instruksi dari presiden, namanya Umar bin Abdul Aziz. Kalau Al-Quran lebih dulu lagi. Al-Quran awalnya dihafal, ada yang nulis tapi nggak resmi, maksudnya punya catatan masing-masing. Kayak abang ini kan nyatet ya, catatan versinya masing-masing itu. Jadi belum diverifikasi atau belum diuji, ini catatannya bener nggak? Apa yang dikata guru bener gini kan nih? Bandingkan sama catatan yang lain, sama nggak? Kalau guru ngomong ini, kalau catatannya catatan pengajian. Nah Al-Quran begitu juga. Al-Quran saat itu banyak yang sudah hafal, dan ada sebagian sahabat yang bisa baca tulis ini mencatat Al-Quran. Tapi masih versi masing-masing. Sayyidina Ali nyatat punya, kemudian ada Sayyidina Zaid bin Thabit nyatat juga. Sebagian sahabat-sahabat yang bisa baca tulis ini mencatat. Baru mulai dibukukan pada masa Sayyidina Utsman bin Affan, maka disebut Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani ini sudah resmi dan sudah melalui verifikasi, jadi memang terbit semacam instruksi atau ya peraturan dari Sayyidina Umar untuk mengumpulkan semuanya Al-Quran yang dimiliki oleh para sahabat yang berupa tulisan dikumpulkan. Nah kemudian ditulis ulang, diuji juga dengan para penghafal Al-Quran, sahabat-sahabat yang masih hidup pada waktu itu, benar nggak ayatnya seperti ini, diuji. Setelah ditulis ulang lengkap, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, mulai dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Malik minal jinnati wan nas, itu udah lengkap semuanya. Nah catatan-catatan Al-Quran yang versinya masing-masing sahabat ini kemudian dimusnahkan, udah resmi, udah sepakat semuanya, jadilah Al-Quran yang seperti sekarang ini. Itu pada masa Utsman bin Affan. Rasulullah nggak pernah menyuruh untuk menuliskan Al-Quran ini. Jadi tetap di masa sahabat ini tetap beliau para sahabat ini menganggap penting yang namanya tulisan ini. Zaman itu yang paling kekeh untuk menuliskan Al-Quran Sayyidina Umar. Sayyidina Umar begitu, Sayyidina Umar Pak. Ya, Sayyidina Umar mah tegas beliau. Ya, orang kadang-kadang Nabi aja diprotes. Sayyidina Umar. Dulu ada orang munafik namanya Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay anaknya minta disolatin. Padahal ketahuan bahwa Abdullah bin Ubay ini yang menggebosi pasukan. Waktu perang Uhud ini balik kanan nggak jadi berangkat ke Gunung Uhud. Ini gara-gara provokasi Abdullah bin Ubay. Nggak usah perang lah, Madinah aja ngopi-ngopi. Nggak usah kita di Madinah aja jagain orang-orang perempuan. Akhirnya 300 orang nggak jadi perang, bukan? Abdullah bin Ubay itu kerjanya. Meninggal. Nah, kemudian Rasulullah dimintain sama anaknya, kayak Rasulullah tolong sholatin bapak saya. Sayyidina Umar, jangan Rasulullah. Apaan yang kayak begitu sholatin? Sayyidina Umar. Rasulullah diam aja, pakai diam. Jangan. Saya nggak mau, dia munafik ini dia. Rasulullah diam sampai akhirnya turun ayat, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Janganlah engkau salat atas mereka orang-orang munafik yang mati selamanya. Turun ayat. Ini ayat membenarkan bahwa protesnya Sayyidina Umar itu benar. Tapi Nabi Muhammad tetap nunggu itu, nunggu wahyu. Tapi banyak yang benar dari usulnya Sayyidina Umar, termasuk usul pembukuan Al-Quran. Sahabat-sahabat sudah banyak yang gugur pada waktu itu di perang melawan orang-orang murtad, sudah banyak yang gugur sahabat-sahabat penghafal Al-Quran. Ini mulai berkurang, maka Sayyidina Umar bilang kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakrin, ya Abu Bakar, ini yang menghafal Al-Quran sudah mulai banyak yang wafat. Ini saya kira perlu ditulis ini Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar nggak berani pada waktu itu, Pak. Kata Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah nggak pernah melakukan ini. Ini demi Allah, wallahi inna hadhihi la bid'atun. Demi Allah ini bid'ah. Kata Sayyidina Abu Bakar.
Kata Sayyidina Umar, ini bid'ah yang bagus. Demi Allah, ini bid'ah yang bagus, kata Sayyidina Abu Bakar, kata Sayyidina Umar. Usulnya dari Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar setuju dibukukan. Tapi belum bentuk resmi, masih dipegang satu kopian atau satu bundel aja itu masih dipegang oleh Sayyidina Umar, diserahkan kepada anaknya Sayyidina Umar yang namanya Hafsah, istri Rasulullah. Nanti setelah itu baru pada masa Sayyidina Utsman dibuat resmi ininya peraturan atau instruksi dari presiden, instruksi dari Amirul Mukminin. Mulailah jadi mushaf yang namanya mushaf Utsmani, dikopi tulisan ini kemudian dibuat rangkap 5. Satu buat di Madinah, satu kemudian disebar ke beberapa wilayah Islam seperti ke Syam, ke Irak dan lain sebagainya, Yaman. Jadi ada 5 kopi yang masternya ada di Madinah. Sampai sekarang yang kita kenal itu disebut dengan mushaf Utsmani. Ini menunjukkan pentingnya nulis atau istifadah dalam sejarah Al-Quran, sejarah hadis pun seperti itu. Maka kita penting juga untuk mencatatkan ilmu-ilmu atau pelajaran yang kita dengar dari guru-guru kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.